dengan adanya budaya beraneka macam, jangan sampai itu saling membuat kita saling berselisih, saling adu ini adu itu gitu kan. Nah, Bagaimana cara kita itu tetap ya kalau bisa, menghargai. kalau bisa kita bersatu. Kemudian ini untuk mengakhiri Dan budaya. sharing-sharing kita hari ini, kita sebagai milenialnya, termasuk Kak Zuhri kan juga sebagai pemuda milenial, itu bagaimana sih cara melestarikan budaya tersebut dengan keadaan kita yang seperti ini, dengan keadaan yang penuh dengan teknologi, kemudian kita terhasut oleh lebih ke menonton, seringnya menonton gitu kan. Kita menonton itu kan nggak trending dong kalau misalkan nggak apa ya, nggak gengsi dong kalau kita, masa iya anak zaman sekarang nontonnya nonton wayang, nontonnya nonton tarian, drakor dong gitu, misalnya gitu, anime dong gitu. Nah itu Ya, gimana. Mungkin ada beberapa cara untuk millennials berbudaya gitu, untuk milenial melestarikan budaya gitu, silahkan. nah jadi eh, sebenarnya pertanyaan, jawabannya kembali ke awal tadi. Iya. Kita pikirkan dulu peran kita sebagai anak muda untuk hidup di zaman yang penuh teknologi ini. Ya tentu ya, yang namanya itu tadi kan sudah dijelaskan, teknologi juga bermanfaat untuk melestarikan budaya tadi. Iya. Dan juga sebenarnya yang begitu itulah sebenarnya zaman kita ini sudah semakin modern, itu sudah semakin, kalau saya bilang kalau zaman dulu orang nggak ada yang instan. Zaman dulu mulai dari awal gini. Kalau zaman sekarang ini kan semuanya udah ada di teknologi, mau apa ada di teknologi. Nah itu satu cara ataupun menurut saya, pendapat saya yang harus lebih untuk anak muda itu kan menggunakan media kita ini sebagai untuk melestarikan budaya. Setidaknya kita ada kontribusi untuk melestarikan budaya. Seperti antum lah misalkan punya channel YouTube misalnya kan, apa salah kali-kali itu bikin video tentang budaya gitu, tentang ya untuk bagaimana budaya itu bisa dikenal orang lah gitu. Kalau saran saya begitu kan, kita kan di Indonesia sudah banyak itu kan YouTubers itu, apa salahnya memperkenalkan budaya gitu. Budaya itu dimasukkan atau dipublikasikan itu melalui media-media yang punya ada. Nah, begitu kira-kira. Jadi untuk yang itu tadi ya, kayak anak muda sekarang ini kalau nonton wayang komplit banget gitu, nonton tarian gitu kan. Kalau di zaman dahulu itu, kami di desa ya, khusus saya di desa, saya sendiri orang desa bukan orang kota. Iya. Saya sendiri di desa itu ada namanya untuk permainan lah kan. Kalau zaman sekarang kan udah beda banget, jauh bedanya dengan zaman yang dulu. Kalau sekarang mau apa-apa tinggal lihat di HP gitu. Jadi sosialnya itu kurang gitu. Nah kalau kami dulu di desa ada namanya permainan gitu kan. Permainan itu rutin dilakukan oleh orang-orang desa. Nah, jadi orang-orang desa itu berkumpul di satu tempat gitu, bermain namanya Luka Hilo. Nah kalau untuk di Jambi ini, saya kebetulan sangat setuju dengan program salah satu stasiun TV yang saya masuki tadi, itu TVRI Jambi, pernah itu mengangkat atau mempublikasikan budaya kami di desa. Nah itu dalam acara Kala Desa. Nah saya punya nyimpan videonya, nanti kalau misal mau boleh saya kirim. Yang mana dalam video itu alhamdulillah kami di seprovinsi Jambi lah khususnya ya, provinsi Jambi kami menduduki juara ketiga. Juara ketiga dari sekian banyak desa yang mengangkat ataupun memperkenalkan budaya yang tadi, dan kami alhamdulillah kami mendapat juara ketiga. Nah, apa yang kami angkat dari situ, apa yang kami publikasikan, kami kasih ke itu TV itu tadi, ya itu tadi kami membuat permainan namanya Luka Gilo. Kenapa saya bilang Luka Gilo? Luka Gilo, yang mana Luka itu kan bahasa kita Jambi, salah satu anyaman dari bambu ya, anyaman dari bambu dibikin seperti
untuk jaring penangkap ikan gitu kan. Nah nanti kalau misalnya mau lebih jelasnya lagi boleh searching di Google ataupun lihat di YouTube. Nah itu nanti dibikin bentuknya seperti manusia, kepalanya itu dari buah gitu, dari buah yang bisa dibentuk gitu. Nah gitu. Nah ada yang mistis lagi. Mainnya gimana? Kita yang ini yang megang misalnya, terus benda itu bergerak sendiri. Nah, bergerak sendiri itu dalam arti kata ada yang merasuki benda itu tersebut. Nah, itu tidak menggunakan alat teknologi sekarang, tidak menggunakan mesin segala macam, tidak. Itu asli dari ilmu, ilmu orang-orang terdahulu gitu kan. Nah, itu seru, sangat-sangat seru. Pak, karena itu bisa bergerak sendiri gitu, jalan gitu kayak jelangkung gitu, bukan jelangkung, tapi itu khusus orang-orang yang yang khusus dalam bidang ilmu itu. Nah seperti kan kalau wayang itu kan ada dalangnya, mainnya kayak gini kan, dia ada raga kan. Kalau itu enggak, kalau itu seperti kalau menurut saya dirasuki jin gitu, benda itu dimasukin jin, gitu, jadi benda itu bermain gitu seperti manusia biasa. Itu yang sangat mistis itu kemarin, makanya bisa diangkat dan kebetulan kemarin juara. Nah itu sangat populer gitu, sangat kalau sekarang ini nggak lagi main begitu. Kenapa? Ya itu tadi yang merusak ataupun yang menghentikan permainan itu tadi, atau tidak dimainkan lagi, ya itu tadi media sekarang ya kan, di HP, di handphone atau di gadget kita aja bisa lihat di YouTube. Nah kalau kami mau enggak, nah gitu, jadi terbiasa gitu kalau tentang budaya. Iya, mantap ya berarti ya. Itulah teman-teman caranya. Pokoknya kalau kita hidup di masa sekarang, pokoknya ya seenggaknya kita kan semuanya itu punya sosial media lah. Sosial media, ya, kalau sosial medianya digunakan untuk apa juga gitu kan. Lebih ke publikasikan kita, meskipun nggak bisa, misalkan kita belum bisa tarian-tariannya, paling nggak kita berkontribusi untuk memperkenalkan ke orang-orang yang lebih bisa. Betul Siapa sekali. tahu betul. Dengan kita menyebarluaskan hal-hal kayak tarian-tarian, kemudian pakaian-pakaian adat, itu banyak yang minat, entah di negara kita sendiri atau mancanegara gitu. Millennials pokoknya harus. Bahkan kemarin pas gimana? Acara 17 Agustusan itu setiap tahun itu diperingatkan, pasti pejabat-pejabat kita, menteri-menteri kita, bahkan Pak Presiden kita pun, nah itu mengenakan baju-baju adat gitu. Nah itu cara mereka memperkenalkan budaya kita itu kepada dunia gitu. Nah karena mereka sudah memperkenalkan budaya kita itu ke dunia. Nah jadi luar biasa gitu. Ini juga ini batik Jambi nih, mantap nih. Kalau Anda kalau sekarang saya lagi pakai kaos. Nah, kalau batik Jambi yang paling bagus kata itu batiknya Anso Duo, mereknya Anso motifnya ada angsa gitu, angsa 2. Nah kalau bahas itu Anso Duo gitu. Anso Duo gitu. Itu batiknya udah nasional gitu. Udah nasional itu ya. Ini masih berapa ini? Cuman murah kok. Bagi kalian yang pengen gitu kan, yang pengen silahkan bisa. Iya, kalau kita pakai batik itu ya, kalau batik itu kita bukan soal harga murah atau mahalnya, bukan. Soalnya kalau kita sudah pakai batik, berarti kita orang Indonesia banget, gitu. Indonesia gitu. Betul. Nah gitu. Nggak begitu harga. Soalnya. Nggak menyangkut harga. Pakai batik udah orang Indonesia. Gitu. Nggak menyangkut harga, tapi harga diri gitu. Mantap ya. Betul, harga diri. Jadi jangan disalahgunakan batik-batik kayak gini, jangan dipakai batik-batik kayak gini kayak menjahati orang, jangan. Batik ini terkenal dengan Indonesia banget, jadi perlu kita lestarikan dengan hal-hal yang baik juga, agar kita dikenal dengan negara-negara yang baik, etikanya, attitude-nya mantap lah pokoknya. Ya pokoknya itu. Gimana, ada tambahan nggak untuk Mas Zuhri, atau gimana saran atau pesan dari Kak Zuhri kepada milenial agar tetap semangat mungkin? Pesan atau saran lah. Ya itu kayak motivasi gitu kan.
untuk saran khususnya kalau untuk milenial anak muda, tolong kalau bisa apa budaya kita itu jangan dilupakan gitu. Kalau bisa budaya kita itu kita perkenalkan kepada orang di Indonesia, khususnya dunia lah gitu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena peran kita di era industri 4.0 itu yang dibutuhkan. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi gitu. Nah, sebabnya kita gunakan teknologi itu untuk memperkenalkan budaya kita, kenalkan buat dunia bahwa kita di Indonesia gitu, yang kenal dengan banyak beribu-ribu suku, adat dan budaya gitu. Saya sarankan anak muda jangan malu. Nah, kalau kita perkenalkan budaya kita itu tadi, atau bikin YouTube tentang budaya gitu kan. Nah, saya kira itu ya di media itu saya kira banyak. Tapi saya lihat itu kadang peran anak budaya di dalam budaya itu kurang gitu. Banyak yang ngambil tentang anak-anak itu biasanya mengambil sensasi doang gitu kan. Iya, nah, betul banget. Kalau menurut saya begitu. Budaya itu kan ya misalnya di daerah ini ada ini, di sana lihatnya doang. Bukan begitu. Kalau kita ke sana langsung riset, langsung ambil datanya gimana gitu, langsung diperkenalkan. Kalau bukan ini pendapat saya sendiri, bukan saya bilang ya semua pemuda di Indonesia ini sensasi, bukan. Nah, jadi kalau bisa ya gitu, tadi kita kalau datang ke salah satu budaya atau destinasi wisata itu kan sudah masuk destinasi itu sudah tentang budayanya nanti kayak gitu, tentang ada di salah satu tempat itu tadi bisa berkenaan dengan tempat wisatanya juga gitu. Nah, gitu. Seperti kita di Jambi terkenal dengan apa coba? Kalau kita di Jambi ini terkenalnya dengan apa? Adat istiadatnya itu macam-macam lah ya. Kayak kita di Jambi ini macam-macam yang luar biasa lah gitu kalau menurut saya. Kudep. Iya. Kudep itu termasuk budaya nggak sih? Luar biasa gitu. Apa? Kudep. Tahu nggak kudep ya? Kudep kan Jambi nggak? Apa tuh? Hah? Kuda kepang. Itu kurang tahu juga ya. Soalnya kita itu kalau khusus Jambi lah itu punya bahasa masing-masing gitu. Mungkin jadi setiap daerah beda-beda gitu ya. Kadang. Seperti di Jambi ini macam-macam gitu. Macam-macam. Jadi dalam satu provinsi pun, dalam satu provinsi pun itu masih terbagi-bagi dengan banyak dan beraneka macam budaya, tarian dan bahasa lainnya gitu kan. Bahasanya pun juga beda nggak sih? Yeah. Di Kerinci itu agak beda ya bahasanya. Kalau kita gini ya, kalau di Jambi ini orang kenal ya, kalau khususnya kalau di daerah Jawa sana itu biasanya kalau orang Jambi itu ngomong ujungnya diganti o ya. Gitu, misalnya iya diganti yo. Nah, gitu. Sebenarnya bahasa kita Jambi nggak terlalu susah untuk dibicarakan karena kita ini masih agak Indonesia itu masih agak gitu, masih agak. Nah, ada cuma kecuali ya, kecualinya itu kecuali itu terdapat beberapa daerah yang agak bahasanya itu memang benar-benar beda lebih gitu. Dominan itu ke daerahnya. Ya, seperti ada di Muara Bungo ya. Bungo itu nama tempatnya. Bungo itu kan kalau di Indonesia kan itu bunga sebenarnya. Karena kita di daerah Jambi itu namanya bungo. Nah, gitu bungo. Kalau itu bungo. Nah, bahasanya itu ya. Kalau menurut saya pernah kesana kemarin itu bahasanya agak ke Minang, bahasa Minang atau bahasa Padang gitu. Nah, karena mereka itu dekat sama Padang, sama Sumatera Barat itu tadi. Nah, gitu. Mungkin ada ya orang Minang ada yang tahu ke situ mungkin. Nah, mereka itu sangat erat dekat gitu. Nah, karena di perbatasan gitu. Nah gitu. Jadi
kalau kita di Batanghari, khusus saya di Batanghari itu bahasanya kurang lebih itu bahasa Jambi asli, bahasa daerah Jambi yang nggak terlalu susah untuk disebut gitu, untuk diucapkan gitu. Kecuali yang daerah tadi ada kita kerinci, ada bungo, itu luar biasa, itu yang namanya budaya itu kan. Jadi begitu. Beraneka macam ya. Ya pokoknya dengan adanya budaya beraneka macam, jangan sampai itu saling membuat kita saling berselisih, saling adu ini adu itu gitu kan. Bagaimana cara kita itu tetap kalau bisa kita bersatu itu dengan budaya juga kita bersatu, dengan adat kita bersatu, jangan rasis gitu. Terkadang itu kan sebagian oknum itu terkadang itu rasis, itu yang sayangkan gitu. Terusnya kita menjaga persatuan, malah jadinya kita berpecah belah. Jadi itu jangan gitu kan. Pokoknya saling support gitu aja ya, saling support ya. Gitu. Jangan saling rasis lah gitu. Tentang kita di Jambi ini terkenal kan ini kayak ini segala macam. Jangan mengambil jelekan salah satu daerah tadi itu, jangan. Malahan kita datang ke satu daerah ya kita turuti. Nah, seperti kalau bahasa kita Jambi ini ada namanya slogannya begini. Di mana langit dijunjung, itu bumi dipijak. Nah, itu bahasa Jambinya begitu. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Artinya apa? Nah, kemana kita itu pergi? Kemana kita pergi ke salah satu tempat? Nah, harus kita turuti adat istiadat dan budaya di salah satu daerah tersebut. Jangan kita sebagai orang Jambi misalnya pergi ke Jawa misalnya, kan di Sunda kita bawa Jambi kebiasaan kita Jambi begini ya, jangan. Nah, kalau di kita Jambi itu ada namanya slogannya tadi begitu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu sangat berbiasa. Iya, betul banget. Jadi ya begitu ya. Ya pokoknya pinter-pinter kita lah, dan pinter-pinter kita sebagai milenial, bagaimana kita itu tidak cenderung ke barat-baratan dan tetap harus tahu 1, 2, 3 atau 4, pokoknya tahu lah, istilahnya tahu aja tentang budaya. Minimal kita tahu lah budaya kita di daerah kita di mana. Jangan lalu lah kalau bisa tempat lain. Kalau kita khususnya di Jakarta ya, seperti saya hidup di kita perantau gitu, dari Jakarta gitu. Nah, harus menyesuaikan lah gimana hidup di kota itu harus bagaimana, budaya orang adat kita orang di sana gimana. Nah, jadi dengan adanya itu maka kita tadi ingat kepada slogan orang tua kita dulu, di mana dipijak di situ langit dijunjung begitu. Apa tadi Mas Yuri? Di mana langit gini, di mana ya, kalau di bahasa Indonesia kan begini, di mana bumi dipijak di situ miti. Nah gitu. Itu kalau di bahasa Jambi kan itu diubah o aja ujungnya, seperti di mana itu dibikin di mano gitu. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah gitu. Jangan lupa juga masukin slogan kita tadi ya, terkenal sama adat berseni syarat, arak berseni kabul tadi. Itu yang Al-Quran hadis tadi ya? Jambi banget. Nah gitu. Seolah-olah kita itu Jambi lah. Nah sebenarnya Jambi sama Sumatera Barat itu nggak ada beda jauh kan. Di sini kita kan ya berdekatan gitu kan. Ya, namanya kita satu pulau gitu kan. Iya. Nah, Jambi sama Sumatera Barat itu sangat-sangat erat kaitannya tentang adat budaya tadi gitu. Mereka juga hidup gitu ya. Ya kalau ditelusuri kisah-kisahnya itu panjang, lebih disearching atau dibaca lagi sejarahnya tentang Jambi sama Sumatera Barat itu memang betul-betul ada kaitan banget gitu. Ya begitulah ya. Pokoknya Masya Allah banget ya ilmunya, guys. Ilmunya teman-teman. Pengalamannya. Emang di dunia ini kan yang paling mahal pengalaman gitu ya. Walaupun kita betul. Karena itulah. Kita itu berilmu kadang dengan pengalaman. Nah, betul. Orang pintar, memang dia pintar. Mungkin di pengalamannya gimana gitu.
Iya. Teorinya bagus, tapi pas praktiknya gimana? Iya. Itu beda sama orang pengalaman. Iya, beda Orang banget. pintar belum tentu berpengalaman gitu. Betul, betul. Kadang orang yang bodoh kalau dia berpengalaman itu jadi pintar. Ya. Contohnya aja kalau kita di Yami ini sering lihat apa ya, contohnya kita kecil aja lah. Apa namanya, tingkatan pendidikan saat itu sampai bisa nganggur gitu, jadi pengangguran. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan Kerja. sama sekali Tidak bisa kuliah. bikin usaha, bisa sukses. Nah, itu tadi, itu pengaruhnya dari situ karena minimnya pengalaman gitu. Nah, Nah, betul. itu. Sip, mantap. Satu itu berarti ya. Satu mindset. Ya pokoknya seperti Frekuensi itu ya. satu frekuensi. Nah, satu frekuensi. Ya pokoknya seperti itu. Pokoknya makasih banget Kak Zuhri atas wejangan, atas pesan-pesan yang telah disampaikan dan beberapa kisah kasihnya. Ya beberapa kisahnya yang sangat-sangat sangat-sangat memberi kita pelajaran banget lah, khususnya bagi milenial gitu. Ya, Pokoknya terima kasih gitu. ya, bagi diri saya sendiri juga khususnya. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana sih cara kita melestarikan budaya, terus kemudian budaya itu harus kita bagaimanakan, terus siapa yang berperan penting dalam berbudaya, itu sudah kita tahu semuanya melalui ini tadi sharing-sharing dengan Kak Zuhri. Jadi bagi Anda tunggu Sharing, apa lagi? Tunggu apa lagi? Mulai sekarang, detik sekarang kita harus searching-searching, belajar tentang budaya, dan saatnya kita saatnya kita memegang budaya dari petua-petua kita. Paling nggak kita tahu aja, kita tahu. Kemudian kalau kita ingin berkontribusi lebih, share ke media sosial kalian gitu aja. Kita nggak budaya pun nggak menuntut, nggak memaksa kita untuk terjun langsung ke mereka gitu loh. Jadi dengan itu aja, ikhlas aja. Kita mau terjun nggak terjun, ya budaya tetap budaya gitu lah. Mau gimana pun budaya tetap ada Ya, yang melestarikan gitu aja. Pokoknya makasih banget ya Kak Zuhri atas waktunya dan ya, segala sama-sama. informasinya, segala wejangannya, segala pesannya dan lain sebagainya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya. Enggak, saya juga mohon maaf mungkin nanti bila ada kekurangan atau mungkin dalam perkataan saya tadi ada yang menyinggung, ada yang tidak sesuai dengan kata, saya mohon maaf. Nah itu karena itu ya dari pengalaman yang saya alami aja gitu. Jadi saya mohon maaf kalau bila ada yang kata-kata yang bisa membuat singgung atau ya sakit hati, ya saya mohon maaf karena kesalahan saya dalam ucapan saya itu dari diri saya sendiri. Jika mungkin ada benarnya, ya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya bisa lah. Pokoknya tadi berharga banget pengalaman-pengalaman antum ya. Ya mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini sudah saatnya berakhir ini, kisaran setengah jam lebih kita ngobrol-ngobrol ya. Kisaran setengah jam lebih. Nanti kalau misalkan antum teman-teman pengen ngobrol lagi tentang beliau ini masih banyak banget itunya, multi talent beliau ini. Beliau juga salah satu korek di perguruan di kampus saya juga. Kebetulan kita sekampus gitu. Jadi misalkan Anda butuh ya gitu, pokoknya nanti misalkan mau sharing-sharing lagi, Anda bisa komen di bawah. Sharing tentang apa bang gitu, sharing tentang apalah pokoknya ya gitu. Jadi atau mungkin kalau follow IG saya juga bisa, boleh. Bisa. YouTube-nya ada, nanti saya kasih nanti dibikin aja lah di deskripsinya itu IG atau FB atau apa, atau misalnya mau lebih gitu, pengen dia hobinya bercerita orangnya gitu, saya hobi orang terbuka, open gitu. Nah harus terbuka cerita lah gitu, harus berbagi pendapat, diskusi, saya suka gitu. Betul banget. Jadi nanti bagi kalian yang pengen kepo-kepoin sosial medianya Kak Zuhri, bisa langsung pencet aja di link deskripsi, dan juga YouTube-nya ada ya, YouTube-nya ya. Ya YouTube saya itu cuma isinya ya itu tadi lah ya. Gak apa-apa. Ngaji dikit-dikit gitu. Ya. Masya Allah orangnya. Apa juga gitu. Gitu. Ya
begitulah nanti kapan saya kita kasih. ketemu lagi gitu. Iya, saya taruh di link deskripsi dan juga saya mohon maaf ini nanti kalau misalkan apa teman-teman nontonnya agak gimana ya suaranya ada rada-rada serak-serak gitu soalnya di sini juga apa terbatas terbatas apa namanya Oleh jaringan koneksi. jaringan gitu kan jaringannya nggak terlalu bagus jadi mohon maaf kalau gambarnya agak rusak-rusak gitu dan juga suaranya insya Allah masih tetap jelas Enggak lah. ya. Kalau gambarnya bisa diedit. Iya, bisa bisa. Ya gitu aja pokoknya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and Oke, oke. subscribe dan juga follow juga IG Mas Zuhri. Nanti saya kasih di link deskripsi. Dan juga dan semoga bermanfaat apa sharing-sharing kita malam ini tadi. Amin. Semoga bermanfaat dan semoga ada satu dua orang yang terinspirasi dengan kita sharing-sharing begini. Kayak itu saja sekian dari saya dan Kak Zuhri mohon pamit undur diri. Saya Ahmad Sulhan dan Kak Zuhri Yansah. Zuhri. Kak Zuhri Yansah. Ya, Zuhri aja, Zuhri. Oh, Kak Zuhri gitu. Kak Zuhri pamit undur diri sekian Ya. dan terima kasih. Bye bye.